Bakal calon Presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, melakukan makan pagi bersama dengan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, di restoran Andrawina, Hotel Novotel Solo pada Selasa 15 November 2022. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, tiba di Hotel Novotel sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Anies Baswedan di pintu masuk hotel. Meski mengaku tidak ada pembicaraan politik saat bertemu, dalam silaturahmi tersebut, Anies dan Gibran sama-sama melontarkan pujian. Anies menilai Solo tampak indah, rapi, tertib, dan bersih di bawah kepemimpinan Gibran. Sementara Wali Kota Surakarta Gibran akan mencontoh tata kelola transportasi umum Jakarta yang telah dibuat Anies saat menjabat Gubernur DKI. Pertemuan Anies Baswedan dan Gibran berlanjut saat mereka bersama-sama menghadiri haul ke-111 Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Pasar Kliwon Solo. Dari Solo, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Ini senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota. Alhamdulillah melihat Solo, bisa cerita rapi, bersih, tertib, mudah-mudahan terus maju, berkembang. Tadi kita ngobrol santai aja ya, Mas Gibran. Tadi ngambil sarapan, tidak ada yang khusus, bersilaturahmi aja. Itu aja. Ada pembicaraan politik, Pak? Oh enggak, kita ngobrol sana sini. Mas Gibran selalu sehat, dimudahkan dalam menjalankan amanah ini. Kami senang sekali pagi bisa menyambut beliau, sarapan bersama dan ngobrol leluasa. Banyak hal yang kita obrolin. Tentu kita saling sharing pengalaman karena sama-sama pernah bertugas mengelola sebuah kota. Di Jakarta itu walaupun namanya gubernur, sesungguhnya itu sebuah kota, cuma kotanya besar. Sama dengan Solo juga begitu. Itu yang kita tadi obrolin. Nanti ada pola tidak sama Pak Anies tadi, kita banyak bicara masalah transportasi umum dan ya permasalahan problem-problem di kota. langsung terabur soal politik? Enggak. Tapi yang paling disorotin sharing soal apa? Ya, sampai sarapan. No, kalau masalah transportasi kan yang kita bisa jadikan percontohan kan tentu saja Jakarta ya. Kalau di Solo kan banyak sekali warga yang commute ke Solo. Banyak yang dari Jogja juga naik KRL. Nah ini nanti ke depan harus kita perbanyak, harus kita masifkan transportasi umum ini. Oke, kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber. Sudah hadir bersama kami Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Bang. Pagi, Tati, Gina, pagi. Kemudian juga ada Mas Burhanuddin Muhtadi, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, Mas Burhanuddin. Pagi, Rapi, Ina. Ya, salam sehat selalu ya. Saya mau ke Bang Ege dulu nih. Ya. Bang Ege, ini selain G20 yang disoroti juga ini nih Bang, ada makan pagi bersama antara Anies Baswedan dan juga Wali Kota Solo begitu ya. Ada yang mengatakan ini nggak mungkin nih kalau nggak ada apa-apanya, selalu ada udang di balik batu gitu. Apakah memang ada juga yang bilang Anies nggak direstui sama Jokowi, kemudian capernya ke Gibran. Ini kalau Anda melihatnya seperti apa Bang? Jadi kita bahas makan pagi sama makan malam nih. Makan pagi aja dulu Bang. Makan pagi dulu, Burhanuddin Muhtadi itu di sana pengamat makan pagi. Ada 3 hal. Satu, saya kan nggak ada di situ langsung. Ya. Jadi nanti orang yang nonton bisa bilang, ini sok tahu nih orang ini ya, menganalisis. Padahal orang nggak ada di sana gitu ya. Dan yang kedua, tentu saja orang bisa mengartikan macam-macam. Kalau saya mau bilang begini, ini pertemuan yang menguntungkan bagi keduanya. Menguntungkan bagi keduanya, yang pertama bagi Anies Baswedan. Kan belakangan seakan-akan dukungan Pak Jokowi pada Pak Prabowo seakan-akan. Lalu sebelumnya dengan kalimat dari Bang Zulfan Lindan, dia seakan-akan antitesis Jokowi. Nah sekarang antitesis makan pagi bersama anaknya Jokowi, kan itu agak mengaburkan istilah antitesis tuh, ya kan? Paling tidak bukan antitesis di meja makan lah. Jadi ini menguntungkan bagi dua-duanya. Kalau untuk Gibran sendiri? Oh, Gibran menguntungkan juga sebagai anak muda yang mau menemui siapa saja. Pernah ketemu Rocky Gerung juga ya dalam konteks mereka yang kritis dengan Anies Baswedan juga yang konon dalam tanda petik antitesis. Itu juga mau ketemu dan membatasi diri mengatakan
ini bukan soal politik kok, ini cuma membicarakan kurang lebih membahas transportasi karena ada kemajuan-kemajuan yang baik di Jakarta. Jadi menguntungkan kedua-duanya. Oke, kurang lebih Bang Ege mengatakan seperti ini. Kita fokus ke Anies Baswedan dulu ya, karena tadi kan dikatakan ini ada dua keuntungan untuk dua tokoh ini dalam pertemuan kemarin. Berarti artinya Bang Ege mau mengatakan bahwa pertemuan Anies Baswedan kemarin menguntungkan dari sisi Anies untuk mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo. Kurang lebih seperti itu. Saya tuh sampai saat ini nggak terlalu tahu persis Pak Joko Widodo itu mendukung siapa. Karena Pak Joko Widodo misalnya kalau bicara tentang dukungan pada Prabowo yang banyak diartikan oleh berbagai kalangan itu, saya selalu merasa begitu. Mudah-mudahan nanti Burhanuddin tadi sepakat dengan saya. Kalau Pak Jokowi bicara kan tidak langsung. A gitu, dia sebetulnya maksudnya berkeliling ke B. Ingat yang paling, waktu Pak Jokowi masih Gubernur DKI Jakarta, ditanyain mau maju capres nggak? Copres. Ternyata maju. Aku nggak mikir gitu. Padahal maju. Oke, yang dikatakan adalah antitesa dari pernyataan aslinya. Kurang lebih seperti itulah. Kalau mahasiswa nyatat tuh. Oh, ini antitesis juga dia ternyata ya. Mahasiswa nyatat kalau ngomong A, barangkali maksudnya B. Jadi pertemuan seperti ini malah sesuai dengan jalur itu. Kan orang banyak mengatakan, oh ini dukung Prabowo nih, sehingga Prabowo agak di atas angin. Enggak tuh, orang bilang itu anaknya makan pagi itu dengan kita Anies poinnya, Bang Ege. Nah, ditambah satu lagi barangkali, ini juga suatu katakanlah ya mencairkan suasana, karena bisa jadi kan orang bayangkan Pak Jokowi sebetulnya sih nggak ada masalah dengan Anies, tapi partainya misalnya. Nah, kalau betul itu yang terjadi dalam banyak persepsi orang, ini cara yang halus buat mengatakan hal yang sedemikian rupa, bahwa sebagai Jokowi dia nggak ada masalah gitu. Baik. Mungkin harus dicari Kita siapa yang keberatan gitu. Iya. Kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Burhan kalau gitu. Mas Burhan sepakat juga bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan dan juga Gibran kemarin ini sebagai langkah dari Anies Baswedan untuk mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo. Betul seperti itu, Mas Burhan? Ya, saya sepakat ada upaya untuk mencairkan semacam suasana di tingkat media yang terkesan seolah-olah ada jarak antara Presiden Jokowi dengan Anies Baswedan. Tetapi ada juga kepentingan elektoral di tingkat massa. Dan menurut saya Anies Baswedan sangat banyak diuntungkan dengan pertemuan kemarin. Tentu saja Gibran juga diuntungkan seperti yang Bang Ege tadi sampaikan. Tetapi di tingkat massa Anies Baswedan itu kekurangan dukungan sangat akut di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Dan dengan mendatangi Gibran, setahu saya Anies Baswedan sudah beberapa kali datang ke Solo. Solo itu pusatnya Jawa, ketemu langsung dengan wali kota Solo dan kebetulan adalah putranya Presiden. Maka setidaknya ada kebutuhan yang coba dicairkan melalui pertemuan tersebut, terutama dengan masyarakat Jawa. Dan jangan lupa, Anies kemarin kan juga ketemu dengan simbol-simbol Jawa ya, Ki Anom Turoto, kemudian setiap kali acara di rumahnya dia selalu senang dengan tempat joglo ya, yang kira-kira ingin menunjukkan bahwa dia punya akar Jawa dan seterusnya. Jadi dari sisi itu ada keinginan dari Anies Baswedan untuk mengurangi kekurangan elektoral di Jawa, dan kebetulan ini pula yang menyebabkan Pak Prabowo kalah 2 kali di Pilpres 2014 dan 2019, dan sepertinya Anies tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan cara mendekati simbol-simbol Jawa, baik politik formal maupun informalnya. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat kan sebenarnya begini ya, Mas Burhan, nanti mungkin boleh dijawab setelah jeda berikut ini ya. Kemarin juga Bapak Presiden Joko Widodo banyak yang memperbincangkan ini seakan mengendorse Pak Prabowo begitu ya. Tapi Anies justru mendekati anaknya, sedangkan Gibran sendiri bilang saya hanya anak muda, politisi PDIP baru, tidak membahas soal politik. Nah, nanti dari sisi itu mungkin Mas Burhan membaca seperti apa ya? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya ya, tetap bersama kami.